Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Muhammad Ilham Mansyah dengan rekan saya Lydia Ayu, Keisha Almeira, dan Raihan. Kami akan mempresentasikan PPT kami yang membahas tentang perbedaan ekonomi mikro dan makro di lingkup permasalahan dan problematika ekonomi sebuah negara. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membahas definisi dan fokus utama. Jadi, definisi dari ekonomi mikro adalah studi tentang keputusan individu dan perusahaan serta interaksinya di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi makro itu studi tentang fenomena ekonomi secara menyeluruh, termasuk inflasi, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Jadi analoginya, ekonomi mikro ini membahas tiap pohon di hutan, sedangkan ekonomi makro adalah mempelajari hutan itu secara menyeluruh. Ruang lingkup ekonomi mikro di sini adalah pertama teori konsumen, teori produsen, mekanisme harga, dan alokasi sumber daya. Teori konsumen itu adalah bagaimana individu memilih barang berdasarkan pendapatan dan preferensi mereka masing-masing. Teori produsen adalah bagaimana perusahaan menentukan jumlah produksi dan bagaimana mereka meminimalisir harga untuk keuntungan yang semakin besar. Mekanisme harga. Jadi mekanisme harga adalah interaksi permintaan dan penawaran atau supply and demand di pasar. Yang terakhir adalah alokasi sumber daya. Jadi ini adalah distribusi input produksi agar efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, berdasarkan unit analisis, ekonomi mikro berfokus pada individu, rumah tangga, dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro melihat secara keseluruhan seperti nasional dan global. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, ekonomi mikro memaksimalkan kepuasan konsumen dan keuntungan pada perusahaan, sedangkan ekonomi makro mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, berdasarkan variabel yang dipelajari, ekonomi mikro membahas tentang harga barang, jumlah produksi, dan upah buruh. Sedangkan pada ekonomi makro membahas tentang inflasi, PDB, dan neraca pembayaran. Yang keempat, berdasarkan instrumennya, ekonomi mikro menggunakan mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran, sedangkan ekonomi makro menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan nasional. Dalam ekonomi makro, pendapatan nasional diukur melalui PDB, produk domestik bruto, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Melalui PDB, kita dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada stabilitas harga. Ekonomi makro juga memantau inflasi dan deflasi. Hal ini menjadi penting karena jika harga terlalu naik atau terlalu turun, daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat akan terganggu. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Ekonomi makro juga menganalisis tingkat pengangguran dan kesempatan kerja untuk mengetahui kondisi ketenaga kerjaan. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal seperti anggaran dan pajak, dan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan uang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan slide saya yang pertama itu adalah problematika ekonomi mikro di Indonesia, yang selanjutnya problematika ekonomi makro di Indonesia. Yang pertama, problematika ekonomi mikro yang saya ada di sini ada 4. Yang pertama adalah oligopoli dan monopoli. Yang kedua, eksternalitas negatif. Yang ketiga, kegagalan pasar. Dan yang keempat, informasi asimetris. Monopoli dan oligopoli yang seperti yang kita sudah pelajari di semester 1 itu adalah dominasi segelintir pelaku usaha besar yang akhirnya merugikan konsumen karena kurangnya kompetisi. Yang pertama itu monopoli, yang artinya hanya ada satu penjual utama di dalam pasar, dan yang kedua oligopoli, yang pasar di mana pasar ini
dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Selanjutnya adalah eksternalitas negatif. Apa yang dimaksud eksternalitas negatif? Itu adalah dampak buruk dari aktivitas produksi, yang seperti yang bisa kita lihat adalah polusi, yang kerugiannya tidak ditanggung oleh pelaku perusahaan. Jadi yang dilakukan perusahaan itu hanya memproduksi terus-menerus, tapi mereka tidak memikirkan jangka panjangnya apa yang ditimbulkan dari usaha mereka itu. Selanjutnya adalah kegagalan pasar, yaitu di mana pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara adil. Contoh nyatanya adalah harga pangan yang tidak stabil, selalu fluktuatif. Selanjutnya adalah informasi asimetris, yaitu terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. Contoh, saya adalah penjual dan saya mempunyai HP, yang mana HP ini sudah pernah kemasukan air, tetapi saya berbohong kepada calon pembeli saya mengatakan bahwasannya HP ini belum pernah kemasukan air. Baik, selanjutnya adalah problematika ekonomi makro di Indonesia, yang mana sekarang kita akan membahas secara lingkup yang lebih luas karena inilah ekonomi makro, yaitu masalahnya adalah masalah ekonomi nasional yang secara menyeluruh. Ada contohnya pertumbuhan rendah, lalu ada middle income trap atau jebakan kelas menengah, lalu inflasi tinggi, pengangguran struktural, dan defisit anggaran. Yang pertama adalah pertumbuhan rendah dan middle income trap. Ya, yang sebagaimana ada di negara kita, Indonesia adalah negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan rendah dan sulit bertransformasi menjadi negara maju. Karena itu, jadi kelas menengah adalah kelas yang sulit untuk naik menjadi kelas orang kaya dan rentan sekali untuk menjadi orang masyarakat miskin. Karena apa? Karena masyarakat miskin mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan bansos, sedangkan mereka tidak mendapatkan. Orang kaya seringkali mendapatkan tax amnesty atau pengampunan pajak. Jadi barang-barang mereka yang mewah seringkali mendapatkan pembebasan pajak, sedangkan rakyat menengah tidak seperti itu. Misalnya adalah inflasi tinggi, kenaikan harga barang secara terus-menerus mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, terkhusus masyarakat menengah, apalagi bawah. Selanjutnya adalah pengangguran struktural, yang ini dimana kebutuhan akan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Misal, di pasar ini membutuhkan banyak sekali orang dengan profesi, dengan orang dalam profesi hukum, tetapi yang ada di masyarakat sangat sedikit. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah defisit anggaran, yang dimana anggaran belanja negara lebih besar daripada pemasukan negara, yang ini memicu ketergantungan kepada hutang negara lain untuk membiayai operasional negara. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ayu Astuti dengan NIM 254230004. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ekonomi mikro itu? Nah, ekonomi mikro adalah ekonomi yang membahas perekonomian dengan skala kecil, seperti rumah tangga, individu, ataupun perusahaan. Nah, sedangkan ekonomi makro itu adalah ekonomi yang membahas perekonomian dengan skala besar. Contohnya seperti inflasi, lalu pertumbuhan perekonomian pada suatu negara dan pendapatan pada suatu negara. Sebaliknya, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar juga tetap saja akan mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi individu atau perusahaan. Menurut penelitian Winarto pada tahun 2020 dari Politeknik Negeri Semarang adalah faktor mikro meliputi return on asset, return on equity, dan net profit margin. Sedangkan faktor makro meliputi inflasi dan kurs rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terdapat faktor mikro dan makro yang sama-sama mempengaruhi kondisi ekonomi. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah itu biasanya akan membuat kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan mikro dan kebijakan makro. Dalam kebijakan mikro, pemerintah dapat melakukan kebijakan langsung yang menyentuh kepada masyarakat atau pasar tertentu. Contohnya seperti memberikan subsidi kepada masyarakat agar harga tetap terjangkau. Nah, yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi. Tujuannya itu adalah untuk mengontrol harga barang penting. Nah, yang terakhir adalah membuat undang-undang anti monopoli. Tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu adalah agar persaingan dalam perdagangan itu tetap sehat dan aman. Sedangkan dalam kebijakan ekonomi makro, pemerintah itu melakukan kebijakan yang mempengaruhi ekonomi secara merata. Contohnya itu melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan mengatur pengeluaran pemerintah, lalu mengatasi jumlah uang yang beredar, serta melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Sriana pada tahun 2022 dari Universitas Islam Indonesia adalah fiscal and monetary variables have significant effect on inflation, yang artinya kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah memiliki pengaruh penting terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Sekarang sampailah kita di kesimpulan yang kita sudah membahas ekonomi mikro versus ekonomi makro. Kita sudah membahas dari ruang lingkup dan problematika masing-masing ekonomi. Jadi perbandingan utama di sini adalah ekonomi mikro berfokus pada individu atau perusahaan yang yang di sini kita membahas tentang optimasi harga dan laba. Selanjutnya ekonomi makro berfokus pada negara atau lingkup global, yakni adalah PDB atau produk domestik bruto atau GDP. Kita juga membahas di sini lingkupnya adalah inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan dan lain-lain yang bersifat global atau skala negara. Selanjutnya instrumen di sini ekonomi mikro menggunakan mekanisme pasar, sementara ekonomi makro menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Apa itu kebijakan fiskal dan moneter? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh negara seperti alokasi pajak, manajemen pajak dan lain-lain. Sedangkan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam suatu negara seperti tingkat suku bunga, jumlah uang yang berputar dan lain-lain. Tantangan di Indonesia untuk ekonomi mikro adalah monopoli, eksternalitas negatif yang sudah kita bahas, seperti contohnya adalah polusi, yang dimana perusahaan tidak menanggung polusi yang diakibatkan oleh usahanya. Selanjutnya informasi asimetris, ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya dari makro, pertama adalah middle income trap, yang mana orang kelas menengah ini sulit untuk naik kelas menjadi orang kaya, tapi rentan sekali untuk turun menjadi masyarakat miskin. Selanjutnya adalah inflasi yang tinggi dan pengangguran struktural. Maka intervensi pemerintah yang bisa dilakukan dalam skala ekonomi mikro adalah subsidi dan harga eceran tertinggi. Seperti yang telah kita lihat di pasar, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Dalam lingkup ekonomi makro, intervensi yang dilakukan pemerintah adalah operasi pasar terbuka dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian negara yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.